ini. Itu cuma diketahui oleh suami-suami yang takut istri. Yang punya gitu. Yang ketahuinya paling gede kan. Di IT sendiri kan nanti akan sempit. Kalau IT sempit ya? Oke. sesuai ruangannya kan sempit. Kiranya luas. Iya. Udah ruangannya sempit, pressingnya ketat gitu ya Pak? Hatinya sempit pun. Makanya ada yang beda-beda kan di beberapa perusahaan itu ngomong SS yang betul mana, yang panjang banget gitu kan, ada yang ngomong SS cuma singkat gitu kan. Atau yang ngomong SS cuma dari HP doang gitu. Ada yang screenshot. Ada yang dari BPS kan. Oke, kita lanjutin tanyain ke Pak Riki atau Pak Giwa? Pak Giwa ditanyain nggak? Kayaknya yang lebih banyak ini deh. Iya. Ini nggak usah ditanyain. Sebagai pembimbing kan cuma melihat anggotanya. Kalau anggotanya itu bagus ya otomatis. Atau Pak Giwa bagus. Lumayan gitu kan. Bayang. Oke, Pak Giwa. Selaku pembimbing ya, fasilitator terkait improvement di KMT dulu. Apa yang bisa di-share Pak ke teman-teman di rumah gitu ya, bahwa bagaimana memanage site gitu ya, improvement di site agar bisa kompetitif tadi. MTBU udah dapat apa saja nih selama Pak Giwa di sini? Waduh, berat. Tanah besar-besar semua. Kalau di MTBU sendiri dari saya 2014 sampai 2020 ini ya, kita sudah 2 kali mendapatkan juara umum Internova. Sebelumnya pernah loh, sebelum Pak Giwa masuk mungkin atau Sebelum saya masuk belum pernah. belum pernah? Rata-rata yang juara umum Internova itu dari set-set besar. Kalau enggak Indo, Adaro ataupun Ideco. Kita terkenalnya media Udah hitam. Iya. Set rata-rata gitu ya. Set merah. Oke, lanjut Pak. Apa tadi? Jadi gimana memanage-nya gitu? Kalau memanage teman-teman, intinya kan kita di setiap setiap akhir tahun kan pasti menentukan project yang akan kita laksanakan di tahun depan. Oke. Dari manajemen HAUP udah memutuskan nanti kita target di tahun depan seperti apa, proyeknya seperti apa kan udah jelas. Nah, tinggal kita bagaimana untuk merunning project supaya sesuai dengan target dan tema improvement yang lagi digalakkan oleh teman-teman HAUP. Intinya sih itu. Kalau saya sendiri sebenarnya untuk fungsi improvement terutama QCC SS adalah untuk meningkatkan performa dari job site. Nah, kalaupun kita menang itu nilai plus dari kita, buat kita. Kalaupun itu menang. Oke. Oh, enggak mesti bukan berarti tujuan utamanya menang gitu ya. Bukan. Sehingganya inline gitu supaya kalau misalnya menang ya memang bonus gitu kan. Betul. Ini performanya dijaga juga gitu kan. Sip. Harusnya inline ketika improvementnya bagus, harusnya performa job site-nya juga bagus. Itu tugasnya Pak Giwa di sini untuk memastikan bahwa improvementnya inline sama performa di job site. Betul, tapi kan kita juga nggak sendiri, kita dibantu tim lah, ada tim khusus yang memang dibentuk oleh project manager untuk merunning project improvement dan untuk mengawal sampai proses improvement tersebut itu berjalan dengan baik dan benar dan sesuai dengan standarnya Bapak Riki. Standar Pranastra. Standar Astra. Kalau ke Arigi, saya penasaran mau tanya, improvement itu kan nggak tahu kalau aku ya sulit rasanya menentukan idenya tuh muncul dari mana gitu. Maksudnya idenya tuh muncul dari kasus kah, dari masalah kah, atau dari memang aku pengen gini atau nemu di jalan gitu. Dari mana gitu? Kalau dari aku sendiri ya, Bentar ya.
Secara pribadi itu kalau bahasa formalnya itu adalah empati, bagaimana kita bisa empati ke teman-teman yang lain. Kalau bahasa Belandanya kekoncoan, kekoncoan. Jadi kan kita di sini satu keluarga, kita di sini semua bersaudara, semua itu memiliki masalahnya masing-masing. Nah, untuk melakukan improvement adalah sesuatu yang harus kita tingkatkan. Nah, yang pertama kita harus merasakan dulu nih, saudara-saudara kita yang ada di satu site ini, itu tuh masalahnya apa saja dan apa hal yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikannya itu. Seperti itu. Jadi misalnya, contoh ada yang kesulitannya di administrasi. Khusus kesusahannya adalah banyak sekali administrasi. Nah, kita mencoba untuk bagaimana sih biar teman-teman atau saudara-saudara ini tidak kesusahan. Nah, dari situ, dari semua improvement, sebenarnya improvement yang menang itu hanya satu dari sekian seperti itu. Itu jadi side effect atau efeknya setelah kita melakukan beberapa improvement yang lainnya pasti akan suatu saat akan ada titik di mana jika kita melakukannya improvement itu dengan ikhlas, itu akan ada satu yang benar-benar sangat menonjol. Nah, ini yang menjadi titik balik atau batu loncatan kita di ranah Astra seperti itu. Berarti sebenarnya bukan niat dari awal buat improvement untuk menang gitu, bukan gitu ya. Jadi memang niatnya memang sudah dari awal bagus mas, niatnya mas. Bukan hanya niatnya, kata-katanya tuh dari awal sampai akhir bagus semua. Iya. Saya bingung, aku bingung nih mau kasih komen apa. Gak biasa kasih komen baik soalnya. Iya. Karena jarang masukin ngomong kayak gini Iya, langsung. agak berat ya. Biasanya ngomongnya Biasanya komplain. ngasih. Aplikasinya emang mas. Luar biasa. Niatnya bagus, membantu temannya. Kemudian kalau ternyata tiba-tiba menjadi juara, ya itu ya terpaksa diterima lah. Kalau juara terpaksa diterima lah ya kan. Karena di IT sendiri kalau kita melaksanakan improvement di dalamnya IT sendiri itu nanti akan sempit. Nah, kalau IT sempit ya gitu ya. Kurang luas Pak. Akan kurang berpengaruh. Oh, oke. sesuai ruangannya kan sempit. Kiranya luas. Iya. Udah ruangannya sempit, pressingnya ketat gitu ya Pak. Hatinya sempit wah. Kita tolong di highlight. Karena kebanyakan IT itu harus keluar dari departemennya. Jadi dia harus mengetahui alur proses di masing-masing departemen supaya tahu problemnya itu di mana teman-teman. Contoh di produksi, dia kesusahan terkait dengan recording, productivity atau melakukan review. Nah, nanti teman-teman IT yang bantu teman-teman GL di lapangan. Itu juara. Itu juara. 2018. Juara juga ya. Semuanya di apa ya, simplify ya, jadi lebih simpel, informatif, digital. Kalau Pak Ari ini kan Chief Application. Kalau boleh nanya, kalau masih ingat ada berapa aplikasi yang dikelola atau dimanage oleh teman-teman di IT? Kalau di tahun ini ya, kalau nggak salah itu 80 sampai 100. Itu tahun ini aja. Itu belum yang tahun-tahun sebelumnya atau selama saya kan dari 2014. Berarti ada 6 tahun gitu tadi. Nah, untuk di tahun ini secara list aplikasi mau yang besar, mau yang kecil, mau enhancement, itu ada sekitar 80 yang tercatat sampai 100. 80 sampai 100 mas. Yang menang cuma berapa? 4. Kita pakai RWA aja muat ya makan. Tinggal pakai aja kuat. Ini yang bikin loh bro. Itu. 80 sampai 100 setahun ini doang. Nggak tahu tahun sebelumnya udah berapa. Mas Mail mulai. Jadi memang kalau seperti itu kan tantangannya apa Pak Argi? Tantangannya apa terkait aplikasi yang begitu banyak? Sebetulnya tantangan yang terberat adalah kalau dikasih challenge untuk membuat sesuatu yang belum pernah kita buat. Contoh nih yang terakhir itu kita di challenge untuk membuat otomatis CCTV pakai deep learning.
kayak gitu kan deskripsi. Nah itu yang belum pernah kita buat dan di Prama pun itu juga belum. Nah itu yang susahnya lagi. Nah yang jadi challenge-nya lagi, ya alhamdulillah di MTBU ini untuk IT-nya tuh menjadi leader lah, kitanya menjadi Best IT garda depan. Garda depan maksudnya segini, pada saat kita kesusahan di sini, kita untuk sharing ke teman-teman ini harus keluar untuk mencari ilmu lagi, untuk mencari eksplor lagi seperti itu. Karena kita menjadi trendsetternya itu Di Pama ya, di Pama ya. kita kemana nanti mau ikut, kita kemana gitu seperti itu. Ya, alhamdulillah pada 2 tahun ini seperti itu. Semoga tahun-tahun berikutnya kita tidak mengecewakan teman-teman HRD yang lain seperti itu. Ini bahaya nih Pak. Ini kayaknya kalau khusus Pak Rigi ini nama, muka harus disensor Pak. Takutnya dibaca perusahaan sebelah Pak. Jadi nanti kasih topeng, terus kasih suara, ya jadi sampai kau. Masuk borak sih. Kayak reportase. Ini harus dilindungi loh Pak. Iya. Langkah ini harus dilindungi. Untung kita pakai masker. Tapi Sengaja ngomongin. apa? Di Learning. Deep learning. Itu apa itu, Pak Riki? Karena itu jadi kayak pembacaan secara dalam untuk melihat gerak-gerik pada kamera tersebut. Seperti yang di Astra apa namanya? Ya itu yang dari TV itu. Lupa. Itu. Nah itulah pokoknya. Itulah itu yang dari itu. Ini masalah kalau apa namanya kendala kalau lagi buat improvement. Kalau Mas Dewa apa tantangan terberatnya untuk menggerakkan orang di berimprovement gitu? Kalau Coba contohnya kayak menggerakkan ya kayak Ngira ini dia lah, gara dia lah yang paling susah nih. Susah, ya. ya, Orang-orang susah nih. Kalau gerakin Pak Rigi mah tinggal ini dua udah jalan sendiri. Kalau orang-orang yang tertentu kan udah didorong-dorong, udah diomelin, udah di apa tetap nggak jalan nih. Kayak simbah saya ini. Simbah. untuk apa namanya untuk mendorong teman-teman untuk aktif dalam kegiatan improvement itu salah satunya yang mereka harus tahu bahwa tujuan improvement itu sebenarnya sih apa sih. Tujuan improvement sebenarnya kan salah satunya kan untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi sebenarnya kalau kita tahu tujuannya itu sebenarnya kita itu sudah dapat bergerak sendiri. Contoh nih, Mas Darius, dia nulis, cuman sering lupa naruh penanya itu gimana. Nah, akhirnya dia bikin improvement. Oh, di samping karena dia kerjanya di samping komputer, nah lebih baik di samping komputer aku taruh wadah, tabung, taruh pensil atau pena supaya tidak gampang hilang, terus mudah dicari penanya. Sebenarnya kalau Mas Darius sadar bahwa tujuan improvement itu untuk kemudahan pekerjaan kita, harusnya bisa aktif. Kemudian ikut meramaikan kegiatan Internova, bisa melihat dari live di HO. Biasanya kan teman-teman HO itu ada live-nya, live streamingnya lah. Ketika melihat gemerlapnya Euforia. kemudian kalau bahagianya kita kalau menang, kalau bisa merasakan auranya itu masih tergerak. Contoh Pak Argi tadi, di awal kan dia kan aktif karena dia melihat proses awarding di Jakarta. Bahagianya itu terasa. Saya juga sudah 4 kali loh ke Jakarta untuk ikut awarding. Sampai hari ini kok aneh masih lemas saja gitu. Itu mungkin kekurangan semangat. Itu mungkin faktor usia. Bisa dicari itunya, apa namanya, harus punya tujuan. Oh iya, tujuan. Sampai itu tujuannya untuk improvement itu apa? Contoh, supaya dapat uang lagi. Nah, gampang. Karena reward di kegiatan improvement tidak masuk rekening gaji. Bentar. Kita stop dulu di sini. Jadi teman-teman, kita tolong dipastiin dulu Mas Mail, apakah masih berjalan? Oke, kita pastiin dulu ya. Salah satu tadi yang disebutkan Pak Gewa adalah contoh, apakah dia terjadi dapat uang lagi? Pak Gewa sendiri di mana? Ada nggak uang lagi gitu sebenarnya? Kalau saya sendiri uang lagi ya buat beli barang-barang kebutuhan laki-laki. Ada ya, jadi ada ya. Ada. Cuman bukan dari reward improvement. Bukan, tapi dari yang lain, dari yang lain. Ya?
Oh, jadi setiap bulan ada namanya uang laki, ada uang bini gitu ya? Ada. Berarti ada uang bini dong. Ada. Uang laki ini dikasih tahu sama bini nggak? Ada yang dikasih, kalau yang asalnya dari gaji ya tahu, kalau yang di luar gaji ya enggak. Nah, catat nih bagi istri-istri karyawan mama di luar sana, mulai sekarang tanyain, Pak, uang lakinya sebulan berapa? Tanyain. Penghasilannya dari mana? Tak tahu lagi. Ditanyain. Mau tanya Pak Ari, ditanyain nggak ya? Terkait uang laki? Kalau ini enggak, saya kira beda kan. Baru tahu saya ada uang laki, ngomong laki baru tahu. Cuman ini itu cuma diketahui oleh suami-suami yang tak punya istri. Yang punya gitu. Yang ketahuinya pas